Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di MMC TV 35 Official. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kembali bukti bahwa Nabi Isa itu manusia bukan Tuhan. Maka dari itu di kesempatan kali ini yang akan saya jelaskan adalah ciri-ciri kedua. Kemarin itu di episode pertama adalah ciri-ciri pertama. Dan insya Allah semuanya akan menerima bahwa satu-satunya Tuhan yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian sekarang masuk ke ciri-ciri kedua. Ciri-ciri kedua yang berhak untuk disembah itu adalah sesuatu yang bukan sesuatu ya, adalah Tuhan. Yang bisa disebut Tuhan adalah apabila tidak berubah. Kalau berubah, maka itu bukan Tuhan, tapi ciptaan. Karena semuanya menunjukkan perubahan. Kalau masih berupa ciptaan, yang manapun saja kalau ciptaan, pasti menunjukkan perubahan. Saya akan buktikan bahwa selain pencipta, selain Tuhan, itu semuanya berubah. Atau ada perubahan. Selain Tuhan, pasti ada perubahan. Dari mulai makhluk pertama diciptakan sampai terakhir, itu ada perubahan. Paling tidak yang pertama, yang membuktikan bahwa selain Tuhan itu ada perubahan, maksudnya semua ciptaan ada perubahan. Saya buktikan bahwa semua yang namanya ciptaan itu asalnya tidak ada menjadi ada. Jadi artinya itu apa kalau begitu? Berubah. Berubah dari mana? Berubah dari tidak ada menjadi ada. Kalau Tuhan, yang jelas seperti yang saya katakan, Dia tidak akan pernah berubah selama-lamanya. Tidak akan pernah mengalami perubahan selama-lamanya. Kalau itu benar-benar Tuhan. Kan makanya Tuhan itu ya seperti itu. Seperti ciri-ciri yang saya sebutkan di episode sebelumnya. Kemudian berikutnya sekarang, bahwa yang berhak untuk disebut, disembah, dijadikan sebagai Tuhan, satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, yaitu harus tidak berubah. Kalau berubah, itu makhluk bukan Tuhan. Kita perhatikan, Nabi Isa. Nah, ini saya akan kembali ke ayat yang pernah saya kutip itu ya, yang saya bilang, yang saya temukan di Yohanes 1 ayat 1 itu. Di sana dikatakan bahwa Nabi Isa itu asalnya firman, kemudian menjadi manusia. Nah, di episode pertama kan saya bilang bahwa dari situ saja sudah menunjukkan bahwa Nabi Isa itu adalah manusia, bukan Tuhan. Lah kenapa? Yaitu, ini ke ciri-ciri kedua. Di firman itu dijelaskan bahwa intinya Nabi Isa itu berubah. Sedangkan Tuhan pasti tidak berubah. Kalau Tuhan pasti tidak berubah, sama sekali. Sedangkan Nabi Isa jelas kan? Nabi Isa atau Yesus kata mereka, itu kan berubah. Dari firman menjadi manusia. Itu perubahan terus, itu menunjukkan perubahan terus. Kita buktikan bahwa Nabi Isa itu berubah terus. Yuk kita, misalnya diikuti dari ayat itu ya, dari ayat itu yang dikatakan di Alkitab itu, bahwa Nabi Isa itu memang benar-benar berubah, dan bukti bahwa kalau berubah itu artinya itu dia makhluk, ciptaan, bukan Tuhan. Coba, dari firman menjadi manusia. Nah, proses menjadi manusia itu seperti apa? Berarti dari firman masuk ke dalam kandungan. Ya kan? Dari firman masuk ke dalam kandungan. Nah, di kandungan ini kan berubah lagi. Dari firman ke kandungan. Berubah kan? Nah, kemudian dari kandungan lahir ke alam nyata sebagai manusia. Itu kan berubah. Bahkan di dalam kandungan itu berubah juga. Dari segumpal daging,
kemudian makin besar, kemudian membentuk, ada kaki, ada tangan, ada kepala. Kan begitu proses penciptaan manusia. Semuanya. Ya seperti itu. Nggak mungkin langsung dikandung oleh Bunda Maria, kata mereka, atau Sayyidah Maryam bagi kami. Itu kemudian dilahirkan. Nah, ketika dilahirkan, ketika ada di dalam kandungan, itu kan berproses. Proses jadi membentuk jadi ada yang membentuk jadi tangan, jadi daging, jadi tulang, jadi semuanya akhirnya menjadi sempurna anggota tubuhnya. Itu kan juga berproses, ada perubahan, berubah terus itu kan, berubah. Seperti itu. Kemudian lahir ke alam nyata. Nah, ketika lahir ke alam nyata, ini kan berubah lagi ya jadinya. Berubah dari dalam rahim keluar. Itu kan berubah. Kemudian setelah lahir, ada perubahan lagi. Dari kecil makin besar, berubah jadi besar, berubah makin besar, dan makin besar. Umurnya juga jadi berubah. Bahkan bukan hanya umurnya, bajunya. Iya kan? Yang kita lihat sendiri kan di fotonya, yang nggak tahu asli apa enggaknya di situ, itu kan juga memakai jubah, iya kan, memakai baju, mempunyai anggota tubuh, ya manusia, memang manusia. Mempunyai anggota tubuh, ada tangan, kaki, kepala, rambut, hidung, telinga. Lengkap semuanya, manusia. Kalau Tuhan ya tidak seperti itu. Tidak mengalami perubahan. Ini buktinya. Nah, bukan hanya Nabi Isa, bahkan ibunya. Ibunya itu, Sayyidah Maryam atau Maria katanya itu kan, dia kan berubah juga berarti. Dia asalnya kecil. Atau sebelum dilahirkan oleh orang tuanya. Sebelum dilahirkan oleh orang tuanya. Terus dikandung. Masuk dalam kandungan, proses seperti itu, berubah-berubah juga kan. Seperti itu. Jadi ada perubahan, kalau namanya makhluk pasti berubah. Kan makanya, selain Tuhan tidak boleh dijadikan sembahan. Tidak boleh disembah, karena ciptaan memang. Semuanya, apa semuanya. Kalau orang Islam hanya menyembah satu-satunya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, kalau misalnya ada orang yang berkata, oh orang Islam menyembah bintang, enggak, salah itu. Itu hanya fitnah. Kemudian menyembah bulan, dikatakan enggak menyembah bulan. Matahari, enggak menyembah matahari. Kenapa masjidnya ada bintang dan bulan? Ya, itu cuman itu bukan simbol menandakan bahwa orang Islam menyembah bulan dan bintang, nggak kayak gitu, nggak tidak seperti itu. Orang Islam paham bahwa segala sesuatu selain Tuhan itu adalah ciptaan, bukan Tuhan. Jadi nggak ada yang menyembah, nggak ada yang disembah, karena semuanya berubah. Coba bintang itu berubah terus. Bahkan ada yang pindah-pindah itu kan, bintang Kejora, bintang apa dan sebagainya itu kan, berubah semuanya. Kalau bulan itu berubah jadi bersinar di malam hari, siang hari hilang. Muncul lagi di malam hari, berubah kan? Setiap hari berubah. Muncul dari arah timur, berubah menjadi makin ke atas, makin terang, makin redup, ngilang. Seperti itu, begitu juga matahari, begitu juga bintang, dan lain sebagainya. Semuanya pasti berubah. Kalau yang namanya makhluk, pasti berubah. Kalau yang namanya ciptaan, pasti berubah. Semuanya berubah. Ayo, mau nyontohin apa lagi? Semuanya berubah. Yang kita makan berubah kok. Misalnya kita makan yang paling, makan makanan yang enak. Anggap dulu yang paling gampang, makan buah. Buah masuk ke mulut, berubah kan? Asalnya di luar mulut, masuk ke dalam mulut, berubah. Ketika masuk ke mulut, berubah lagi. Jadi, jadi lembut semuanya. Yang asalnya satu, kemudian halus masuk ke mulut. Masuk ke mulut, makin ke dalam, berubah lagi.
Iya kan, ada yang menjadi daging, menjadi darah, dan yang lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan anggota tubuh. Kemudian ada yang keluar ke belakang itu. Berubah kan? Semua makhluk berubah. Apa yang tidak berubah? Ayo. Sama. Benda mati, benda hidup, semuanya berubah. Gak ada yang tidak berubah selain Tuhan. Yaitu intinya karena ya pernah tidak ada. Dari tidak pernah tidak ada menjadi ada, itu kan berubah namanya. Iya, seperti ini. Udah cerdas kan? Kalian sekarang udah cerdas ya. Kalau sudah cerdas, jadi jangan pernah mengikuti apa yang sesembahan-sesembahan yang disembah oleh orang yang bahkan yang ngaku Islam tapi ternyata mereka menyembah hayalannya, menyembah menganggap Tuhan seperti ini dan begitu gitu kan. Itu tidak perlu diikuti seperti itu, tidak benar, tidak benar. Kemudian membayangkan, misalnya membayangkan Tuhan seperti manusia yang berbentuk, memiliki apa dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Orang Islam tidak mempunyai keyakinan seperti itu. Karena semua yang ada di pikiran, semua yang tergambar di pikiran, itu apa yang pernah dilihat dan apa yang pernah dipikirkan. Sehingga menjadi gambaran di dalam pikiran. Semua gambaran yang ada dalam pikiran itu, kalau misalnya itu kemudian ada pengakuan itu sebagai Tuhan, bukan Tuhan, tapi itu semua adalah hayalan ciptaan makhluk, hayalan dari ciptaan-ciptaan Tuhan, bukan Tuhan. Nah, gimana sekarang sudah makin cerdas teman-teman semuanya, makin paham? Nah, seperti itulah bahwa Nabi Isa atau Yesus kata mereka itu bukan Tuhan, tapi manusia. Oleh karena itu, ayo bagikan kepada yang lain video ini, jangan hanya terhenti di kalian saja. Saya akan ingatkan kembali perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Oke, ingat, kalau kalian komen, kalau kalian ngasih tanggapan, kalau ingin memperbaiki, maka jangan menggunakan caci maki. Karena yang ingin saya ajak, yang saya omongkan ini mengajak kalian untuk berpikir rasional. Berpikir dengan pikiran yang rasional. Saya tidak ngajak kalian untuk saling mencaci maki, entah yang Islam mencaci maki yang kafir atau orang Kristen, yang Kristen mencaci maki Islam, tidak seperti itu. Tapi saya mengajak orang Islam, orang kafir, orang Kristen, siapapun, apapun agama kalian, ayo berpikir cerdas, sebagaimana ciri-ciri yang telah saya sebutkan. Oke, sampai di sini dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Yang jelas, masih banyak bukti-bukti secara akal, menggunakan pikiran, akal yang rasional, pemikiran yang rasional, itu yang akan saya bagikan kepada kalian. Jadi kan makanya, ayo jangan sampai video ini hanya terhenti di kalian, tapi bagikan kepada yang lain. Semoga bermanfaat. Dan nanti kalau misalnya ada yang harus meminta saya, oh kalau begitu nggak bisa, kalau cuma akal. Coba bandingkan, mana yang sesuai dengan akal, yang dengan pemikiran yang rasional di Al-Quran atau Alkitab. Baca dong, jangan cuma pakai akal-akal begitu misalnya. Nah, kenapa saya menggunakan akal? Karena saya, yang jelas ketika menggunakan Al-Quran misalnya, yang Kristen belum tentu menerima, belum tentu percaya dengan isi Al-Quran. Kemudian yang Muslim jelas tidak bisa menerima bahwa Injil atau Alkitab itu adalah murni firman Allah. Kan seperti itu. Jadi kan makanya saya mengajak untuk berpikir rasional. Ini yang jelas semuanya akan menerima. Kenapa? Kitab suci tidak kita gunakan, tapi menggunakan akal pikiran. Jadi kan makanya gunakan pikiran yang rasional, pemikiran yang sehat. Maka kalian akan mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Yang mana yang harus diikuti oleh kalian yang masih belum bisa mengenal Tuhan yang sebenarnya. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di episode berikutnya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.